Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan toolbar dalam GeoGebra. Pertama kali, kita harus pastikan sebaiknya area kerja itu tampak di sana sumbu koordinat dan gridnya. Untuk menambahkan, klik kanan pada area kerja dan grid kita klik. Demikian juga yang akses sumbu koordinatnya kita klik. Baiklah, menu yang pertama adalah move. Ini digunakan untuk menyeleksi atau memilih sebuah objek atau untuk mengedrag sebuah objek seperti mouse pada Microsoft Word. Kemudian di tanda panah atau tanda segitiga kecil ini kita klik, akan muncul sub dari toolbar. Yang satu adalah rotate around point and record to spreadsheet. Fungsi dari rotate ini, apabila kita punya sebuah titik dan punya titik yang lain, misalnya B ini akan kita rotasi dengan titik pusat A, maka kita klik ini, kita klik A, kemudian B nya kita gerakkan, otomatis dia akan bergerak, hanya akan bergerak dengan rotasi titik pusatnya A. Kemudian berikutnya adalah record to spreadsheet. Ini nanti pekerjaan apa yang kita buat di sini, jika bisa didefinisikan dalam bentuk spreadsheet seperti Microsoft Excel, nanti akan otomatis tampil di sana. Toolbar berikutnya adalah new point. Ini adalah untuk membuat titik yang baru. Kita klik, kemudian kita klik lagi di sembarang tempat, akan muncul titik-titik yang berurutan sesuai dengan urutan abjad yang telah kita buat. Kita hapus. Untuk menghapus tinggal kita kembalikan posisi move, kita drag dan kita del. Di dalam toolbar new point ini ada sub toolbar, yaitu point on object. Ini gunanya adalah untuk meletakkan titik pada suatu objek. Misalnya objek yang kita buat adalah polygon ini ABC, dan kita ingin meletakkan sebuah titik tapi berada di dalam objek ini. Klik titik point on object, kemudian kita masukkan, klik. Kalau sudah jelas di sini, maka D ini hanya akan berada di objek polygon ABC. Kalau kita gerakkan, dia tidak akan lari kemana-mana. Demikian juga kalau titik-titik dari A ini kita gerakkan, dia akan mengikuti posisinya. Kemudian berikutnya adalah attach atau detach point. Misalnya saya punya polygon ABC, kemudian saya punya sebuah lingkaran. Kemudian titik C ini akan saya sisipkan pada lingkaran, selalu berada pada lingkaran ini. Maka langkahnya kita gunakan attach atau detach point, klik titik, kemudian kita klik lingkarannya. Otomatis C ini berada pada lingkaran. Kalau kita gerakkan, dia akan mengikuti. C hanya ada pada lingkaran itu. Kemudian intersect to point, intersect to object itu adalah irisan dari dua objek. Misalkan saya punya garis, kemudian saya punya garis lagi. Maka kalau kita klik intersect to object, pas posisi aktif dua buah garis ini, kita klik, maka titik K adalah merupakan titik yang merupakan irisan dari dua garis itu, titik potong dari dua buah garis itu. Selalu kita hapus. Berikutnya adalah midpoint or center. Misalkan kita punya dua buah titik. Ini titik A
berada di 2,4, titik B 9,4, maka kita akan bisa membuat sebuah titik yang merupakan tengah-tengah dari A dan B. A, B. Nah, titik C ini adalah titik tengah-tengah dari A, B. Jaraknya sama AC ke CB. Kemudian complex number itu adalah titik tapi berupa bilangan kompleks. Kalau kita klik di sini Z1, perhatikan di sini 2 plus 2i. Nah, itu sebuah bilangan kompleks. Z2 dan sebagainya. Hapus. Kemudian toolbar berikutnya adalah line drop to point. Ini ada sub toolbar yang banyak sekali. Satu-satu kita coba pelajari. Ini adalah garis yang melalui dua buah titik. Kita buat dua buah titik. Nah, maka ini ada sebuah garis yang melalui titik A dan titik B. Demikian juga CD dan sebagainya. Kalau segmen berarti adalah ruas garis yang melalui dua buah titik. Nah, ini ruas garis. Kemudian kalau segmen with fixed length itu adalah ruas garis dengan ukuran-ukuran yang kita tentukan dari titik. Ini misalnya kita tentukan panjangnya 5 satuan, maka akan muncul sampai titik N panjang 5 satuan. Kemudian kalau ini right drop to points itu adalah garis tapi ada pangkalnya dan tidak berujung begitu. Klik di sini, kemudian mulai dari titik O menuju ke sana. Kita ingat. Kita hapus. Kemudian polyline between points adalah membuat polyline di antara beberapa titik yang kita punya. Harus kembali ke titik A. Saya ulangi, caranya adalah misalnya saya punya titik sembarang, klik 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 klik, maka kalau kita klik polyline E ke F G ke H, maka dari G ini harus kembali ke titik semula. Nah, ini namanya polyline. Kalau kita gerakkan akan selalu membuat sebuah polyline. Vector between two points ada dua titik dari I ke J, dan IJ itu adalah sebuah vektor. Kita lihat di sini ada tulisan U. Nah, ini adalah vektor 4,40 IJ 3,1, J nya 7,1, sehingga vektornya itu vektor U40. Dan vektor from point adalah vektor dari sebuah titik. Misalkan ini kita punya titik ini, dan kita buat vektor from point dari titik ini dengan vektor IJ akan buat sebuah vektor KK aksen yang panjangnya sama. Kita hapus. Kemudian berikutnya perpendicular line itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah kita buat. Misalnya kita sudah punya garis ini, kemudian kita punya sebuah titik ini. Kalau kita ingin membuat sebuah garis melalui C tegak lurus AB, maka kita manfaatkan perpendicular line. C, klik, kemudian ke AB, klik, akan bertemu sebuah garis melalui C tegak lurus AB. Kemudian paralel line adalah garis yang sejajar dengan garis yang sudah ada sebelumnya. Misalnya saya punya garis AB, saya akan buat garis melalui C tapi sejajar AB, tinggal kita manfaatkan paralel line. C ke AB, klik. Kemudian perpendicular bisector itu adalah sebuah
garis tegak lurus yang melalui tengah-tengah dari dua titik yang kita buat. Misalnya kita buat sebuah ruas garis dari D ke E. Kita tentukan aja 2,2 dan 8,2, maka nanti kalau kita klik perpendicular bisector dari titik D dan E akan ketemu sebuah garis tegak lurus tepat berada tengah-tengah DE. Kita hapus. Kita lanjutkan dengan angle bisector, garis yang membagi dua sudut sama besar. Saya punya dua titik ini kita buat ruas garisnya B dan CB. Kemudian kalau kita angle bisector, tinggal kita select tiga garis itu. Garis ini akan selalu membagi sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar. Dan kalau tangen itu fungsinya mirip dengan untuk membuat istilahnya garis singgung lingkaran. Saya punya lingkaran, kemudian saya punya titik di sini. Nah, kita klik tangen, maka kita akan bisa membuat sebuah garis singgung lingkaran melalui titik F ke lingkaran ini. Caranya kita klik ini, kemudian diklik F, lingkarannya kita klik, akan muncul garis ini. Selalu tegak lurus garis ini dengan jari-jarinya. Kita hapus. Polar atau diameter lain, bila kita punya sebuah lingkaran dan kita punya sebuah titik, titik ini kita buat tegak lurus dengan lingkaran itu. Caranya klik polar, klik titik, kemudian lingkarannya. C ini kita gerakkan, maka akan selalu lurus dengan garis yang kita buat. Base fit line itu kita membuat garis dari sebuah titik-titik yang kita buat secara acak, misalkan ini. Maka untuk membuat sebuah garis pendekatan dari DEFG ini, kita klik ini, kemudian garisnya kita klik di drag, muncul pendekatan garisnya. Demikian perkenalan toolbar yang bagian